Halo teman-teman. Oke, di video kali ini kita mau cerita tentang suka dan duka di Jepang. Kita mau cerita suka duka di Jepang setelah kita menikah. Nah, pada saat itu kita memutuskan untuk menarik diri keluar dari keluarga besar. Kita hidup berdua, kita sewa apartemen sendiri, kita cari kerja lagi yang baru. Pokoknya intinya memulai hidup baru lagi lah kita berdua. Itu bener-bener mulai dari nol gitulah. Maksudnya kita mau lihat nih kemampuan kita gimana nih, kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita udah nikah terus kita masih mau bergantung sama keluarga gitu. Jadi kita mutusin buat yaudah deh kita bangun sendiri, karena kita udah mutusin buat nikah ya otomatis kita harus bisa hidup sendiri kayak gitu. Terus waktu itu kita masih ya pokoknya awal-awal tuh beneran sulit ya. Semua tuh kalau awal pasti sulit ya, kayak kita tetap harus bayar tagihan. Kita waktu itu ambil mobil ya kan, Mbak? Ambil mobil. Terus masih apa lagi ya? Iya masih bayar banyak banget lah, cicilan gitu yang di Indonesia juga cicilan. Masih banyak. Intinya mama itu di apartemen tuh sendirian teman-teman. Mama sendirian, aku kerja mati-matian, aku lembur karena aku kan sini masih kekurangan kan awal-awal di Jepang, makanya aku kerja lembur. Pokoknya ada lembur, ambil lembur, terus kerja keras sebagai kuda teman-teman. Kayak papa tuh berangkat pagi jam setengah 6 pagi tuh, pulangnya tuh jam 9, setengah 10 gitu, setengah 10 malam. Jadi kadang Sabtu juga part time. Terus kayak di rumah tuh beneran cuma ketemu pas mau kita tidur ketemu ya? pas mau bobo. Jadi beneran kayak cuma makan doang terus tidur kayak gitu. Gila, kok bisa ya kita waktu itu ya. Tapi itu cuma bertahan selama 1 bulan teman-teman, karena itu di kerjaan lama kan. Terus kita pindah ke kerjaan yang baru yang notabene gajinya lebih banyak. Nah di situ tuh kita kerasa banget perjuangannya. Terus mama di apartemen sendirian. Dan terus waktu itu tuh aku lembur. Aku 1 bulan setelah di sini, 2 bulan setelah sampai ke Jepang tuh aku hamil gitu. Terus waktu awal tuh aku masih part time. Aku part time tuh cuma sebulan aja, kena sebulan. Kenapa nggak aku lanjutin? Karena aku tuh hamilnya ngeflek parah gitu loh. Jadi sampai 3 bulan aku ngeflek. Terus waktu awal-awal tuh bener-bener takut karena ya kita di negara orang gitu loh. Terus aku hamil, masa iya kalau kenapa aku sendirian di rumah sedangkan papa tuh lembur gitu kan. Masa ya takut gitu. Jadinya ya udah aku mutusin buat di rumah aja gitu. Nah, pernah nih mah aku punya pengalaman yang nggak pernah lupa di pikiranku selama ini. Karena waktu itu aku kan masuk malam kan mah, waktu itu aku berangkat kerja jam 6:30 malam, pulangnya jam 6:30 pagi karena itu ada lembur 1 jam. Nah terus sampai rumah kan start jam 7 tuh. Nah jam 7 mama udah bangun. Terus aku bilang aku sarapan ya. Jam 7 mandi, sarapan. Aku tiduran bentar sekitar setengah jam lah. Terus jam 8:30 aku pamit sama mama, aku kerja part time dulu ya. Aku jam 8:30 udah berangkat lagi kerja part time. Sebenarnya mama udah udah cegah aku buat nggak usah lah, ngapain sih part time lagi, kasihan badanmu, udah capek kerja 12 jam masih mau lembur lagi. Sampai kalau kita part time 1 hari ya Maya, datang jam 9, pulangnya jam setengah 5 ya. jam 5 sore. Nah terus tapi kan aku sebagai laki-laki kan tanggung jawab kan, namanya sini lagi awal-awal butuh uang, lagi PU gitu kan. Akhirnya udahlah mah, ngalah dulu bentar ya, sekali-sekali aku berangkat. Nah akhirnya aku berangkat. Ini karena sambil nenen teman-teman. Nah terus aku mampir ke minimarket, aku beli kerating geng tuh buat topping biar kuat sampai sore. Akhirnya aku patem sampai jam 5 sore pulang.
mama udah mukanya udah males gitu sih. Ya ditinggal dari kemarin sampai hari ini malamnya loh baru pulang. Nah dari situ sih aku terus sadar, wah cuma kalau gini terus ya bakalan rusak nih badan, dan aku pun nggak bisa menikmati hidup karena ada yang cuma kerja terus. Dan itu tuh berlanjut gitu loh sampai aku lahiran, terus kayak gitu terus, pokoknya sampai bener-bener corona ada itu, sampai bener-bener corona ada, papa itu baru di rumah kan, mau lembur juga nggak bisa, mau gimana lagi. Kerjaan sepi Terus sih. mau nggak mau kan ya udah nih, kayak aku jadi kayak mumpung nih papa udah di rumah terus ya, karena ya sering aku titipin, kayak aku jadi sering biasanya kan aku mandi tuh malam-malam gitu loh, karena kan bayi kan tahu ya nggak bisa ditinggal gitu kan. Terus aku sengaja tuh kayak aduh oburo gitu, kayak berendam karena ya tak tinggalin gitu toh, karena ya tak tinggalin sama papanya, karena ya nangis karena nggak kenal sama papanya kerja terus, jadinya dia nggak tahu sama papanya, nangis nih bener-bener. Kalau sama aku musuh nih dulu kecil nih, nggak pernah mau tak gendong, diajak bercanda nggak mau. Dan aku yang paling ingat saat itu kata-kata dari keluargaku itu pada ini kan chatting aku semua, ngingetin aku semua, karena sudahlah jangan kerja mati-matian gitu, kasihan badanmu. Dan selain itu satu yang ku ingat itu ini ada yang bilang anak istrimu tuh nggak cuma butuh uangmu, anak istrimu tuh lebih butuh kamu ada di sampingnya. Nah saat itu aku langsung mikir tuh, wah iya juga ya, sama ini karena pun nggak mau aku gendong, aku pun nggak sedekat dulu sama mama. Karena hubungan keluarga itu kan yang penting kan dia itu bisa menjalin komunikasi kan. Nah kalau kerja di sini itu modelnya tuh nggak boleh kita main HP terus, jadi HP-nya kalau waktu kerja ya harus disimpan gitu. Jadi mau nggak mau ya kayak nggak pernah ngobrol gitu loh, nggak pernah yang nanya-nanya tentang gimana sih hari-harinya gimana tuh nggak pernah tahu juga. Nah dari situ ya mau nggak mau terus papa jadi sering mainan sama Kanaya kan dari situ. Terus tiba-tiba nih kayak kan terus nggak bener-bener nggak ada pemasukan yang lebih kan, karena biasanya pemasukan itu dari kalau papa lembur gitu kan. Terus tiba-tiba kayak teman aku tuh ada di Cina, dia nawarin aku bisnis gitu. Awalnya tuh bener-bener bisnis gitu, tapi dia bilang oh katanya produknya tuh produk Jepang nih. Aku penasaran dong, apa sih produk Jepang, kan aku bisa cari di sini gitu kan. Ternyata produknya itu yang mama aku pernah cari gitu loh, tapi waktu aku cari di sini tuh nggak ketemu. Kenapa? Karena produknya ini khusus dibuat untuk Indonesia gitu, tapi perusahaannya itu dia ada di sini, dan aku tuh sering ketemu karena aku tuh familiar banget sama logonya gitu. Nanti kasih logonya di sini ya, itu familiar banget sama logonya. Terus aku tanya dong, kayak maksudnya aku searching juga kegunaannya apa, terus ya ini tuh sebenarnya apa gitu loh. Maksudnya kita kan mau kasih ke orang tua, nggak mungkin kan kita kasih yang sembarangan gitu. Awalnya bener-bener cuma kita butuh produknya ya Pak ya, kayak mau ngasih orang tua aja sih. iya, kayak bener-bener kita mau lihat aja nih bagus apa enggak gitu kan. Karena kan Jepang itu terkenal banget kalau kualitas dan kuantitas seperti itu tuh, apalagi kualitas ya, kualitas tuh nomor satu, mutu dan kualitas tuh nomor satu. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kalau sama orang Jepang tuh pasti nggak main-main gitu. Dan ketika waktu lihat profilnya kayak wah perusahaan ini tuh perusahaan farmasi dan udah lama gitu loh, perusahaan yang udah 51 tahun, yang ya maksudnya itu bukan perusahaan yang sebentar, bukan perusahaan yang seumur cuma setahun 2 tahun gitu kan. Dan produknya bener-bener dia udah berpaten gitu loh. Berpaten itu pasti 100% merasakan manfaatnya gitu loh. Terus aku cobain ke mamaku dulu, karena mamaku kan yang memang minta gitu kan. Setelah aku cobain ternyata mama ada perubahan. Terus aku mikir lagi dong, waduh kalau aku harus keluar setiap bulan buat beliin mamaku, sedangkan aku juga
lagi seperti ini keadaannya susah dong kayak gitu. Mau nggak mau aku coba bisnisnya gitu kan. Dan maksudnya aku ngelihatnya di awal aku kan jaga Kanaya ini sendiri, papa kerja tetepan masian, tapi nggak lembur aja kayak gitu. Tapi mau nggak mau kan pagi siang sampai jam 5:30 aku pegang kecil ini sendiri gitu loh. Terus aku mau gimana bisnisnya, terus aku jalanin aja kalau ketika dia bobo atau misalnya dia sambil main mau ditinggal, ya itu aku kerjain gitu kan. Aku sharing doang, kayak kerjanya bener-bener cuma sharing dan lewat HP gitu. Itu ternyata bener-bener ada duitnya, maksudnya aku kaget gitu loh, bener-bener ada duitnya. Dan ini aku 3 bulan sih udah jalanin. Nanti mungkin papa bisa sharing deh berapa yang udah kita dapetin kan. Maksudnya di sini kita mau lihat peluang gitu loh, peluang apa yang bisa kita kerjain ketika khususnya aku cuma di rumah aja gitu loh. Aku cuma bisanya kerja dari rumah nih, gimana caranya aku dapetin uang, bisa produktif, dan aku bisa sehatin keluargaku. Caranya gimana ya, di sini aku bisa menemukan itu gitu loh. Apalagi kalau soal produk mah kita nggak usah ragu lagi. Kita sampai kita masa orang tua kita coba, kita nggak coba kan. Terus kita datengin ini buktinya dari nih sini. Buktinya kita punya barangnya juga, namanya SOP Subarashi sama Utsukushi. Kita udah cobain sih. Kalau aku sendiri pengaruhnya pada saat 1 minggu pertama aku minum ini, itu aku BAB mulai lancar. Terus yang aku ngerasain, ya maaf ya agak menjijikan sekali karena aku kentut terus. Tapi dari situ ya, 1 minggu itu aku ngerasain perutku kok tambah enakan, nggak buncit, berkurang. Dalam 1 minggu itu berkurang 1 lubang apa namanya, sabukku berkurang 1 lubang. Jadi ya udah lumayan banget gitu loh. Bersihin ususku dulu. Kalau aku seneng sih Utsukushi ini karena kan kalau kolagen di sini itu kolagen di sini tuh nggak boleh dikonsumsi sama ibu menyusui, ibu hamil nggak boleh. Bener. Karena aku nggak tahu ya ada kandungan apa yang mungkin nggak baik kalau buat air susu yang diproduksi buat anak gitu loh. Tapi si Utsukushi sama si Subarashi ini bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui. Jadi kayak aku seneng banget gitu loh. Jadi aku kayak dapat gitu loh, dapat suatu solusi yang aku di sini bisa jaga anak, aku bisa dapat uang, dan aku bisa merawat diri aku kayak gitu. Istimewa banget ya, Mas. Yang terpenting itu sih, Mama tuh punya pemasukan sendiri sih Mama sekarang. Jadi sekarang gaya dia jajan, mau makan apa, ayo Pak makan Pak. Kayak kita kadang kayak loh MLM ya kayak gitu. Cuma kembali lagi di sini, kita di sini basicnya tuh perusahaan farmasi. Jadi di sini produknya juga kita sering ketemu gitu. Jadinya kita juga MLM itu cuma sistem gitu, dan kita bisa dimudahkan dengan itu. Karena ini juga beda sama MLM yang lain gitu loh. Kadang kita direpotin dengan tutup poin dan segala macam, tapi di sini kita nggak ada. Makanya kenapa aku bisa jalanin dengan enak banget nih, fleksibel. Karena kita nggak ada targetnya murni dari kita sendiri. Ketika kita ada waktu, ya kita bisa kerjain gitu. Hanya nih ngantuk teman-teman. Mereka mungkin gitu aja teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti WA ke Mama, atau nanti bisa DM ke IG jualan kita, nanti kita tampilin di bawah sini. Oke teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih mau dengerin sharing kita suka duka di Jepang. Mungkin buat kalian mau ambil peluang ini, jadi bagus banget loh. Ambil peluang Maksudnya, ini juga boleh. Ini kita tiap Sabtu Minggu sekarang main-main terus isinya. Kalau kalian lihat YouTube kita, pasti kalian tahu deh kita sering upload main-main. Karena ya sekarang kita paham kalau milestone anak itu tidak bisa diulang lagi. Waktu dengan keluarga itu nggak bisa terulang. Dan karena ya nih tiba-tiba udah 1 tahun aja gitu. Kayak kita sangat ingin punya kenangan yang banyak lah gitu di situ lah. Karena yang ngantuk teman-teman. Ya udah gitu aja. Bye bye. Dadah. Dadah.